minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amna tawaba qiyati in rahmat rahmatillah kul syurum wal ihbaratu min al-rimasi anhi inna wal tabarrukin Allahu muslin anna Allahu yamil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi tabarraka illa fil iman innal ladzina asyharu wal bahra fa'ana kullu mutaqayyatu kal salamatanhi inna wa tabarrafiya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sudah meletakkan kita dengan rahmat-Nya, yang mana sudah memberikan kita karunia, keselamatan yang sudah kita dapatkan hari ini, dan serta mendapatkan kesehatan yang sudah Allah berikan kepada kita semua. Salawat berserta salam kita aturkan ini kepada junjungan Nabi besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan. Dan seperti yang kita rasakan hari ini adalah salah satu nikmat yang memang Allah berikan kepada kita semua. Wal tabarahatum an tuba'aduhu kal wal bisalamatan inna wal tabaruhu. Sesungguhnya kalau kita sudah yakin bahwasanya akhirat itu sudah kekal dan dunia itu hanya sebuah hayalan dan sebuah impian ataupun sebuah mainan, dan kalau kita sudah mempermainkan dunia ataupun menyanyiakan dunia yang sudah menjadikan salah satu jembatan untuk akhirat, kalau ada seseorang berkata bahwasanya jangan mengejar dunia, kejar saja akhirat. Namun yang baik-baiknya, sebaik-baiknya adalah kedua-duanya, mengejar dunia dan akhirat. Karena ketika kita ma'ahiyakutu adihi kemudian islahatum minal jannati wal ahbaratu qadu antitifil annasu kultuha tidni. Wah, sesungguhnya ketika kamu mau menyeberangi sirat fi ahlafuhum, jalan-jalan menuju dalam keselamatanmu, dalam untuk menuju ke akhirat ataupun surga Allah Subhanahu wa taala, meliputi di antara dunia yang sudah kamu jalani hari ini. Jadi dunia ini merupakan salah satu cerminan kita. Bagaimana nanti di akhirat kita, bagaimana dengan kondisi nanti kita di akhirat, dan bagaimana kondisi kita untuk menjadi seseorang mukmin yang menjadi baik di mata Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang lebih beriman. Para saudara sekalian yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang sudah kita ketahui bahwasanya bersikap yang buruk, orang-orang yang sudah kita ketahui bahwasanya orang menyia-nyiakan agama, menyia-nyiakan salah satu firman Allah, bahkan tidak pernah bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah meyakini, kita jangan menjadi orang-orang Yahudi, orang-orang yang tidak pernah beriman, dan jangan kita meniru satu orang mukmin ataupun satu golongan yang tidak pernah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu merupakan salah satu penghambatan kita sebagai muslim untuk terus berdakwah. Kita gunakan apa yang kita sudah Allah berikan kepada kita semua, salah satunya ilmu yang menjadikan salah satu orang tersebut selamat di dunia. Dan ketika dikatakan oleh Rasulullah, malan tabaru ikalaful kul imun wal ufa mayatil majaruf, bahwasanya ilmumu itu adalah salah satu khas ataupun salah satu jalan kunci bagimu untuk datang dalam akhirat. Dan ketika menjadi seorang mukmin bukan hanya tanggung jawab di dunia, begitupun dalam kitab At-Tajawid bil Aquf yang dijelaskan bahwasanya seorang mukmin itu diselamatkan dan di akhirat adalah salah satu ketika timbangannya mereka lebih banyak, amal lebih baik dan amal buruk lebih sedikit. Ketika mereka sudah mengatakan yal ahmakul amanna wa ta'adum, bahwasanya seluruh yang kita lakukan di dunia ini tidak terbaikkan atas izin Allah. Dan ketika kita semua perjalanan kita hidup ini tidak pernah Allah mencampur adukan antara kesalahanmu dan kebaikanmu. Jadi semuanya itu terpisah di mata Allah Subhanahu wa taala. Semuanya Allah itu melakukan dalam pertimbangan suatu saat di dalam akhirat. Allah memberikan salah satu amalmu, memberikan pahala kepadamu sesuai dengan apa amalanmu yang nanti kita dapatkan dalam akhirat. Dan kita menjadi orang-orang yang terus baik tidak mungkin, karena sesuatu hal yang berjalan di dunia ini kita terus berubah, karena manusia itu satu detik berubah. Kita yang yakini, yang kita percayakan bahwasanya tayyakul bitafum ul manaf, bahwasanya ada salah satu al-khulakum wal banas, bahwasanya ada salah satu orang-orang yang di zaman Abu Hurairah dan di zaman pada Umar bin Khattab, juga di mana beliau adalah salah satu orang-orang yang memang tidak terpandang, orang-orang yang memang tidak pernah bernilai positif, orang-orang yang tidak pernah menjadikan salah satu ataupun tidak pernah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mengapa mereka itu lebih mulia?
Mengapa orang-orang yang kita anggap itu lebih buruk di mata manusia, namun mereka itu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dikatakan lal mannatu ahdu lakum wal hashuru qul inna lakum. Maksudnya serahkan semua pekerjaanmu kepada Allah dan insya Allah akan membantu. Dan ketika kita menyerahkan semua perjalanan kita dunia ini hanya sekedar untuk kepada manusia, kita akan dapatkan hanya suatu penilaian. Ketika kita memasrahkan semua kepentingan kita di dunia ini untuk Allah, ma'antal lakul karahmatalum. Maksudnya jangan, tidak ada yang susah. Suatu mukmin, suatu hamba yang untuk mencari rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meliputi hal-hal yang lebih berarti. Salah satunya halnya orang-orang yang memang terus bertobat, meskipun orang pemaksiat, pemabuk sekalipun, ketika mereka mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah satu hal yang lebih mulia daripada orang-orang yang terus bertaat namun mereka mengaku ibadahnya cukup. Jadi menjadi orang-orang yang taat, harusnya kita harus lebih mengontrol diri untuk terus menjadi orang-orang mukmin, tanpa marah, tanpa emosi, tanpa sesuatu hal yang harus kita kaitkan. Dari semua ucapan yang kita katakan, ilmumu akan didapatkan ketika dengan lisanmu kamu mengucapkan dengan ilmumu. Dan ketika kita bisa juga kebencian orang tersebut muncul dari lisanmu. Dan itu dikatakan ahlatul lisan kulluhum kul malata'nu kul ihraf. Maksudnya lisan itu adalah salah satu senjata tajam yang menjadikan salah satu darimu itu baik buruknya di mata manusia. Nah, sekalipun kita buruk, itu mungkin salah satu ada hal yang memang kita buruk memang dari sikap kita, dari sikapnya, dari sikap pembicaranya, ataupun dari penilainya. Dan jangankan kita, Rasulullah tidak akan pernah terlewatkan dari mulut manusia, lisan manusia. Baik buruknya kita di mata orang yang membenci akan selalu menjadi buruk. Dan ketika buruknya kita dan buruk baiknya kita di mata orang yang terus menyayangi kita, maka terus kita akan terus bersama mereka, dan bagaimana mereka itu penilainya bagi kita semua sehingga itu terus bertahan. Jadi yang kita teruskan ini adalah ketika dengan lisanmu kau mengucapkan ilmu, ketika dengan lisanmu kau dengan bisa melakukan dengan sholatmu, dan ketika dengan lisanmu semua hal yang kita lakukan itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi dengan sholat, orang-orang yang bisa membaca Al-Fatihah, bisa membaca surah-surah sehingga dalam ibadahnya itu lebih tahuf, lebih tahlif, mani wal ihdaraf kal khilaf, dan dia menjadikan salah satu ibadahnya itu lebih mahkaf. Dan salah satunya adalah ketika lalu bagaimana orang-orang yang tidak bisa berbicara, lalu bagaimana orang-orang yang lebih bisu, tidak pernah ataupun tidak bisa berbicara, yaitu bukan tidak sah dalam sholatnya, mungkin dengan salah satunya dengan yang kita ketahui, kita membaca surah itu seperdengaran kita dan tidak perlu dikeraskan. Ada saatnya kita dikeraskan sebagai imam dan sebagai makmum, sebagaimana kita untuk terus mengucapkan lafaz Al-Fatihah dan sebagai surat yang kita bacakan di dalam sholat, itu salah satunya cukup kita bisa didengarkan oleh telinga kita sendiri. Jadi oleh sebab itulah dengan lisan kita bisa membawa kita surga, dengan lisan kita bisa membawa kepada jalan yang al-mudarat, yang bisa menjawab kita menjadi orang-orang yang lebih mulia ataupun lebih hina. Jadi ketika kita semua memanfaatkan lisan dan memanfaatkan hidup kita untuk pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesuatu hal yang selalu sama dengan ekspektasi kita. Sekalipun itu bersebanding ataupun tidak selalu bersama dengan keputusan Allah. Namun semua takdir yang Allah berikan itu yang paling terbaik bagi kita semua. Oleh sebab itulah marilah kita terus untuk mencari ilmu, di mana dari Syekh Mahmud bin Al-Banjari, fahukul al-baranti andalakum kudum illa bitaraf, maka jadikanlah dirimu itu yang terbaik sehingga kamu bisa mengajak orang-orang untuk lebih baik. Dan itulah yang kita menjadikan salah satu pelajaran kita untuk terus bertobat, untuk terus mengajukan kita kembali kepada hamba Allah yang lebih baik. Dan semoga lisan kita semua terhindar dari perkataan yang buruk. Jangan membiasakan perkataan yang buruk diucapkan, dan jangan membiasakan diri dengan lisan kita membawa lisan kita itu ke jalan yang hal-hal yang memang sekiranya itu tidak baik. Jadi berbicaralah ketika perlu dan diamlah ketika itu memang kewajibanmu. Jadi ada saatnya kita bicara dan ada saatnya kita diam. Tidak semua yang kita dengar patut kita untuk kita jawab. Ahlaktu lakul mayyutul basanafu mal abasyrati lakum malhiyatum mu'alhati kulladhi bisana
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.